Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Karlina. Saya dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang artikel yang telah saya temukan, yaitu Islam dan krisis identitas. Krisis identitas sebagai remaja muslim. Jika kita bertanya kepada remaja saat ini, seberapa bangga mereka terhadap Islam? Dengan tegas, pasti mereka menjawab bangga. Tetapi, apakah cukup dengan hanya pernyataan bangga tanpa adanya tindakan nyata? Rasa malu dalam menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim masih nampak pada remaja sekarang. Padahal, dengan keislaman inilah kita dapat mencicipi surganya kelak. Inilah yang dinamakan krisis identitas. Krisis identitas inilah yang menyebabkan para remaja muslim tidak yakin akan potensi dan kekuatannya. Mereka tidak mampu menemukan jati diri sebagai siapa, sehingga ikut-ikutan arus tren yang sedang viral diamini dengan cara singkat untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Mereka menjadikan kapitalistik sebagai pandangan hidup yang asasnya hanya berdasarkan untung rugi dan menjadikan materi sebagai tujuan hidupnya. Pandangan hidup kapitalistik juga menyebabkan para remaja Islam larut dalam kebebasan sistem pergaulan. Gaya hidup bebas yang menghalalkan generasi muda tenggelam dalam narkoba, seks bebas, atau bahkan aborsi. Komnas Perlindungan Anak merilis pada tahun 2007, yaitu sekitar 11,7 juta anak putus sekolah. Dan yang tak kalah mengejutkan lagi ketika KPI juga merilis laporan pada tahun 2008 pada anak-anak siswa menengah pertama atau SMP, yaitu sekitar 97% mengaku pernah menonton film porno, sekitar 93,7% mengaku pernah penciuman, dan yang tak kalah mengejutkan lagi, yaitu remaja SMP yang mengaku sudah tidak perawan lagi. Belum lagi fakta miris yang menunjukkan bahwa salah satu negeri muslim terbesar di dunia saat ini justru parah dalam hal aborsi. Sekitar 2,6 juta bayi diaborsi setiap tahunnya. Demikianlah kondisi remaja yang lahir dari kehidupan kapitalistik yang bisa kita lihat hari ini. Keislaman mereka tidak sedikit yang terkikis atau bahkan mengalami kemunduran karena masuknya budaya-budaya asing yang membius dan meracuni pemikiran mereka. Mereka selalu membanggakan Barat dan bahkan mengikuti gaya dan pemikiran hidupnya yang menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini terjadi barangkali karena remaja tidak mengenali dirinya sendiri, tidak kenal siapa Tuhannya, nabinya, atau bahkan ajarannya. Terjebak dalam pertanyaan yang membuat diri semakin ragu. Keadaan di mana mempertanyakan nilai hidup atau spiritualitas yang berdampak besar pada cara seseorang memandang dirinya sendiri, akhirnya membuat umat Islam hanya berislam KTP, tapi tidak dengan gaya hidupnya. Lalu, apa sikap kita menghadapi dunia yang semakin tidak masuk akal ini? Bukankah kita sama-sama menyadari jauhnya remaja muslim saat ini dari perintah Allah dan sunnah Nabi? Terlalu banyak gaya hidup yang menyesatkan. Dari mulai sebelum fajar menyingsing, langit-langit bumi ramai oleh gemuruh azan, tapi tidak dengan masjidnya. Kemanakah penghuninya? Apakah kenikmatan kasur bisa mengalahkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Sang Ilahi? Kemudian umat akhir zaman terbangun bersamaan dengan terpaan matahari yang mulai merangkak di sela-sela ventilasi. Bukan Tuhan yang diingatnya pertama kali, melainkan gadget yang langsung diraih untuk melihat sapaan dari ayang dengan ucapan selamat pagi. Demikianlah ulasan singkat dari artikel yang telah saya temukan. Saya akan mengambil pesan moral dari artikel tersebut, yaitu remaja Islam sudah seharusnya menjadikan Islam sebagai pandangan hidup yang paripurna dan paling akhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Remaja Islam harus memahami bahwa Islam tidak hanya sekadar ibadah individu saja, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang sesuai fitrah manusia dan menjawab semua problematika umat. Mulai saat ini, remaja Islam harus meninggalkan pandangan hidup Barat dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Selalu ingat bahwa kita adalah remaja muslim yang sudah seharusnya memegang teguh Islam sebagai jalan hidup kita.